resource itu kan sumber daya ya. Sumber daya itu kan bisa habis. Nah, tapi kalau capital itu dianggap sebagai memiliki nilai ekonomi. Kita men-treat sumber daya kita itu SDM atau HR itu sebagai capital. Makanya ketika capital ini menjadi baik, maka kita fokus pada pengembangan dan pendidikan. HR menjadi trigger dari bisnis. Jadi kalau selama ini strategi HR follow strategi bisnis, sekarang strategi bisnis follow strategi HR. Employee experience itu tidak hanya semata remunerasi atau uang gaji gitu ya, tapi situasi dalam bekerja, lingkungan, fasilitas gitu kan, itu juga membuat mereka cukup nyaman gitu ya dalam bekerja gitu. Hello HR Antusias, kembali lagi di Solusi HRD Podcast by Talentika. Bersama saya Isabella, Business Solution dari Talentika sekaligus psikolog klinis dewasa. Di depan saya sudah ada narasumber yang hadir bersama Ibu Nia. Ibu Nia boleh memperkenalkan diri Bu, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Bella. Halo HR Antusias, nama saya Sangganiawati. Mungkin orang agak panjang ya manggil Sangganiawati. Bu, panggilannya apa? Biasanya gitu ya. Panggilan saya adalah Nia. Saya praktisi SDM yang sama ya. Saya juga backgroundnya psikologi. Saya berkecimpung di SDM itu sejak tahun 2000. Jadi di PT Pos itu kebanyakan saya adalah ditempatkan di bagian HR gitu, seperti itu. Oke, berarti 25 tahun sudah berpraktek sebagai HR ya Bu Nia ya? Iya, kurang lebih lah 25 tahun karena di pos itu kan bisa kemana-mana ya, sempat juga di bisnis, di operasi seperti itu. Oke, jabatan Bu Nia saat ini apa Bu? Saya Vice President Culture Management. Oke, boleh dikasih gambaran sedikit Ibu ke HR Antusias sebagai Vice President Culture Management itu peran Bu Nia apa aja nih di PT Pos? Ya, di sini tentunya mengawal budaya ya, culture ya, mulai dari menetapkan kebijakan culture, kemudian implementasinya. Juga kita melakukan evaluasi terhadap culture yang ingin kita biasakan atau kita terapkan di PT Pos Indonesia. Oke, thank you Ibu Nia perkenalan singkatnya. Kita langsung masuk aja nih ke topik podcast, yaitu peran HC atau Human Capital dalam transformasi digital perusahaan. Nah, saya dengar-dengar nih Bu, katanya PT Pos itu menerima beberapa penghargaan sebagai perusahaan dengan transformasi digital yang terbaik gitu ya Bu Nia. Mungkin sebelum kita cerita-cerita tentang PT Pos, kita kasih definisi dulu kali ya supaya kita punya gambaran yang sama nih terkait transformasi digital. Nah, boleh nggak Bu Nia jelaskan sedikit mengenai konsep transformasi digital Bu Nia? Oke, transformasi digital itu tidak sekedar transformasi pengalihan teknologi ya dari manual menjadi otomatisasi, tapi meliputi segala hal di mana kalau kita melihat pilar dari digital itu ada aspek-aspek di mana ada kolaborasi, ada kemudian kita harus berbasis data driven, kemudian juga customer centric gitu, dan sebagainya. Artinya transformasi digital ini membuat kita lebih agile melihat perkembangan bisnis di luar sana gitu ya. Apalagi mungkin PT Pos teman-teman tahu sendiri kan, ini adalah perusahaan raksasa menurut saya dari sisi usia juga gitu ya. Mungkin akan bertanya apa sih bedanya Pos dulu sama sekarang gitu ya. Sekarang tanya apa bedanya? Terima kasih sudah menjalankan tugas saya Bu Nia. Jadi apa bedanya Bu Nia? Pos yang dulu kan Bu Nia kan udah di Pos nih setia banget ya 25 tahun. Boleh diceritain gak apa sih perbedaan Pos yang dulu sama yang sekarang, dan apa sih Bu trigger atau alasan atau keadaan yang membuat Pos tuh pada akhirnya memilih atau memutuskan untuk bertransformasi? Nah, Mbak Bella sebagai Gen Z nih, melihat Pos seperti apa dulu dengan sekarang? Pernah mungkin dari orang tua atau apa gitu kan, pernah mendengar Pos dulu itu seperti apa gitu, dan sekarang seperti apa? Mungkin supaya saya bisa menjawabnya pas gitu. Oke. Kalau saya Bu, kalau dengar kata Pos Indonesia itu kebayangnya abang-abang gitu ya, pakai motor oren, pakai helm oren, terus nganter surat. Suratnya itu kayak ada perangkonya. Dulu kan ada perangko-perangko ya. Tapi kalau sekarang itu kan bisa dijemput kalau nggak salah ya. Jadi saya kalau misalnya pengen itu ada aplikasinya untuk jemput dong surat dokumennya nih untuk diantar. Dan kalau dulu tuh saya mikirnya kalau Pos itu tuh
semuanya soal surat menyurat. Tapi kayaknya sekarang tuh udah package ya, barang apapun untuk ekspedisi. Itu sih Bu kalau yang saya tahu ya soal perubahan PT Pos. Terima kasih sudah membantu saya. Kita gantian keren ya. Jadi memang kalau kita lihat PT Pos itu kan lahir sejak tahun, tahu nggak? 1726. Wow. Jadi sejak zaman penjajahan Belanda ya. Oke. Gitu artinya kita sudah 279 mungkin ya. Nah, itu kan seperti artinya perusahaan tertua lah terlama di Indonesia ya gitu. Bahkan dinosaurus pun tidak segitu ya umurnya ya. Kebayang kita dari tiap masa itu kan terdisrupsi gitu ya, pengganti dan sebagainya. Tapi ya sampai saat ini alhamdulillah kita masih bertahan gitu. Karena apa? Karena proses transformasi. Tentunya transformasinya berbeda-beda ya. Dari tahun 1726 sebelum masa penjajahan lah ya. Kan ini didirikan masa penjajahan. Mungkin dulu ngirim surat pakai kuda, pakai merpati gitu ya. Pernah ya Bu Pos ngirim pakai merpati? Oh iya dong kan zaman dulu itu ya. Ketika perang itu kan betapa Pos itu memegang peranan penting untuk menyampaikan pesan kan. Jadi sejak zaman penjajahan Belanda kemudian sampai 1945 tuh. Jadi ini punya Belanda company kalau Belanda kan company sebenarnya perusahaan ya, perusahaan. Kalau bahasa Inggrisnya kan company kemudian perusahaan kan artinya kan. Nah, ada beberapa tahapan kalau saya terjadi transformasi itu. Kemudian ketika merdeka 1945 sampai 1995 itu menjadi perusahaan yang selama ini yang kita ketahui itu sebagai bisnisnya itu surat dan surat atau paket dan wesel. Ya, mungkin yang seusia saya mungkin mengalami nih gimana nungguin surat, nungguin wesel ya, orang-orang kuliah itu begitu berkesan buat mereka. Nah, ketika tahun 1995 itu nah sebelum 1995 kan jadi perusahaan negara, kemudian Perum. Nah, 19 itu adalah perusahaan milik negara. Nah, ketika 95 itu jadi PT, perusahaan terbatas yang harus membiayai diri sendiri. Itu ya, tidak dibiayai, bukan PNS lah ya, artinya ke BUMN. Nah pada saat itu juga kita harus mengembangkan bisnis nih, kita menjadi entitas bisnis. Nah ada beberapa hal yang seperti kita punya kurir, kemudian logistik, kemudian juga kita punya parsel, kemudian jasa keuangan yang tadi wesel itu tidak manual lagi gitu kan. Kemudian bahkan kita punya properti, bisnis properti, dan kita punya universitas. ULBI, nah itu ULBI Bu namanya. ULBI, Universitas Logistik Bisnis Indonesia. Jadi satu-satunya universitas logistik yang memang mengkhususkan di situ. Nah dari dari tahun 2019 ke yang sekarang itu yang kita mencanangkan transformasi digital. Berarti start dari 2019 pada saat itu kondisinya lagi pandemi ya Bu? Ya, dan itu di-trigger oleh tentunya adalah pandemi ya, COVID-19, kemudian juga VUCA saat itu kan sudah mulai ya VUCA. Nah itu makin di VUCA itu kan sebelum COVID sudah rame ya kita ya. VUCA dulu baru COVID. VUCA, kemudian ada pandemi semakin nih membuat kita harus berubah nih gitu. Semua serba digital yang tadinya manual. Orang pada di rumah semua gitu kan, nggak bekerja, bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps gitu ya. Nah itu diuji banget tuh PT Pos di sana. Kalau tidak bisa mempunyai strategi itu bisa ini juga gitu ya, jatuh juga. Nah itu di triggerin itu. Jadi ada faktor eksternal dan eksternal tadi gitu ya. Kemudian internal juga pada saat itu tentunya adalah bisnis mulai menurun gitu ya, operasi finansial juga karena tentunya situasi seperti itu. Nah pada saat itulah dipandang penting untuk kita harus bertransformasi nih gitu. Nah kayaknya kalau misalnya ngebahas dari 17 tadi itu kepanjangan ya Bu. Jadi kita coba bahas di transformasi digital yang terakhir nih Bu, transformasi terakhir gitu ya. Waktu itu yang bertransformasi itu apa aja sih Bu? Karena saya pernah dengar juga sekarang Pos Indonesia itu di rebranding atau apa gitu ya, jadi Pos In gitu ya Bu. Mungkin boleh Bu Nia sharing lebih lebih banyak gitu ya mengenai transformasi apa aja yang terjadi dari start tadi 2019 sampai sekarang 2025 Bu Nia. Ada 7 transformasi yang dicanangkan ya oleh BOD dan tentunya ini pasti di-trigger yang berperan siapa sih sebetulnya ya semua stakeholder ya, komisaris BUMN dan juga yang penting adalah BOD kita.
BUD kita di top pimpinan itu mencanangkan ada 7 transformasi. Di antaranya adalah di sini ada bisnis transformasi, ya. Jadi bisnis yang kita transformasi dari loser menjadi winner gitu ya, tagline-nya. Loser menjadi winner tagline-nya. Karena saat itu memang kan banyak bermunculan tuh jasa JNE, Tiki Cepat segala macam gitu ya. Kompetitor ya Bu, bermunculan. Dari sisi kurir kita memang tergerus ya. Tergerus tuh yang kecil-kecil, barang kecil-kecil gitu ya. Yang paket-paket itu kan apalagi dengan online shop gitu kan. Nah, itu menjadi dirasakan turun kita. Nah, pada saat itu kita punya target dari loser menjadi winner. Kemudian product and channel transformasi. Product and channel. Product and channel itu dari fisik menjadi fisik dan digital. Misalnya gini, product channel itu kapan kita bisa bertransaksi dengan pos? Bisa selama ini kan di kantor pos, kita datang gitu ya, harus datang. Dan adanya di misalnya paling kecil di kecamatan gitu. Tapi berapa ratus meter baru ketemu lagi kantor pos. Nah, kita saat itu ada agen pos gitu kan. Jadi bukan punya pos tapi orang umum swasta yang bisa mendirikan kantor pos dengan menjadi agen pos. Oke, gitu. Berarti kayak franchise gitu Bu. Betul. Nah, kemudian itu sisi fisik. Nah, sisi digitalnya adalah lewat aplikasi. Jadi kita punya Postpay, punya Pos Aja. Postpay itu kayak e-wallet gitu ya. Dan operasinya seperti bank ya, banking juga. Kemudian Pos Aja itu untuk kurir dan sebagainya. Itu adalah transformasi di bidang channel, product and channel. Kemudian transformasi bidang teknologi. Nah, teknologi itu tentunya seperti tadi saya katakan bahwa digital itu tidak berarti harus teknologi saja. Jadi ada 7 ya. Ada transformasi selanjutnya ada transformasi teknologi informasi ya, dari mesin menjadi servis. Jadi teknologi sama teknologi informasi itu terpisah gitu ya Bu? Atau itu satu? Sama-sama teknologi transformasi. Oh, jadi transformasi teknologi dan informasi gitu ya? Teknologi artinya penggunaan teknologi untuk proses Okay. digitalisasi gitu ya. Kayak sekarang kan kita sortir sudah pakai robot. Ada robot yang nggak manual lagi itu gitu. Sortir apa tuh Bu kalau pakai robot? Sortir paket dan surat paket banyaknya. Oke. Jadi kalau ada filmnya bisa saya ini kan ya. Jadi jalan tuh di meja dia kayak di ini luar ini ya secara teknologi. Kemudian secara proses. Ada proses transformasi. Jadi tadi pertama adalah bisnis proses, kemudian product and channel transformation, kemudian adalah proses dari manual menjadi otomatis gitu ya kayak tadi robotik, kemudian teknologi transformasi dari berupa mesin menjadi service. Ya, kemudian juga HR transformation ini. HR. Jadi kita akan lari ke HR ya. Nanti kan kelirik ke HR ya. HR transformasi itu dari resource menjadi capital. Oh, jadinya HR jadi HC gitu ya. Nanti kita akan cerita apa beda HC dan HR gitu ya. Kadang-kadang orang nyamain aja gitu. Kemudian ada dari sisi transformasi organisasi juga. Bahkan organisasi pun kita ubah gitu ya. Yang tadinya cost menjadi komersial. Berarti secara organisasi pun bertransformasi gitu ya. Kemudian terakhir ada culture. Nah, culture transformation yang tadinya dari behavior menjadi karakter. Selama 5 tahun 5 sampai 6 tahun ya sampai sekarang itu udah lagi dijalanin semua. Sedang berjalan itu semua. Berarti sampai sekarang masih on process gitu ya, on progress. Betul. Oke. Tadi kita kan yang pendengar kita nih audiensnya adalah HR antusias ya Bu. Berarti ada hal yang menarik tadi ada transformasi gitu ya. Transformasi HR menjadi HC. Boleh jelasin lebih detail Bu? Nah, tadi saya sebelum menjawab juga mungkin ya tentang apa sih peran HC HR dalam transformasi ini. Kalau kita lihat dari 7 transformasi ini kan 3-nya mengandung HR. Transformasi HR, kemudian organisasi sama dan culture ya. Betul. Itu 3. Artinya itu setengahnya didorong oleh HR lah kalau secara umum atau HC. Nah, apa bedanya? Kenapa kita melakukan transformasi HR dari resource ke kapital? Kalau resource itu kan sumber daya ya. Sumber daya itu kan bisa habis. Gitu ya. Sudah habis dan semakin bertambah usia semakin berkurang tuh, semakin tidak dibutuhkan lah gitu. Misalnya kita nyimpen apel, itu sumber daya ya makanan. Makin lama kan dia makin nggak enak ya, busuk gitu lama-lama gitu. Kemudian karyawan atau SDM ketika ini kan sebagai resource sumber daya, ketika dia semakin tua mau pensiun udah tak berguna gitu ya. Kalau kata Malaysia pasukan tak berguna gitu ya. Jadi dianggap sudah selesai dia. Nah, tapi kalau capital itu dianggap sebagai memiliki nilai ekonomi. Dia adalah aset perusahaan. Jadi dia itu semakin kuncinya adalah skill dan pengalaman.
pengalaman makin banyak, skill makin banyak. Jadi kita meng-treat sumber daya kita itu SDM atau HR itu sebagai capital. Makanya ketika capital ini menjadi baik, maka kita fokus pada pengembangan dan pendidikan. Karyawan kita wajibkan untuk ikut pelatihan, baik lewat online maupun offline. Kita punya namanya EduPOS itu LMS ya, Learning Management System. Selalu ada modul-modul yang kita berikan sesuai dengan pekerjaannya, dan mereka harus melakukan itu. Bahkan kita wajibkan misalnya tentang literasi digital. Harus ikut semua, ada kuisnya, ada tesnya, ada sertifikasinya. Tentang risk management, jadi selalu kita, sehingga si karyawan ini betul-betul memberikan aset buat kita. Karena kalau makin pinter karyawannya kan makin bagus ya perusahaan ya. Performance-nya ya. Bahkan kedepannya tuh cita-cita kita nih inginnya HR itu menjadi trigger bisnis. Kalau selama ini kan mungkin sekarang juga masih agak setengah-setengah nih kita. HR business partner gitu ya. Pernah dengar ya? Pernah. Bahwa HR itu adalah bisnis partner dari bisnis. Apa kebutuhan dari bisnis kita ikuti. Kita lihat apa nih kamu butuh apa kita sediakan gitu ya. Itu kan yang kita ini kan. Nah, ke depannya kita justru terbalik. HR menjadi trigger dari bisnis. Jadi kalau selama ini strategi HR follow strategi bisnis, sekarang strategi bisnis follow strategi HR. Artinya apa? Kalau kita contoh misalnya, kita di PT Pos ini kan menyekolahkan orang untuk ada divisi khusus, direktorat khusus IT ya. Dia bisa pinter program, coding dan sebagainya gitu kan pinter tuh banyak tuh. Nah, sehingga ketika banyak kita sumber daya orang yang jago IT coding, kita bisa membuat satu bisnis baru di bidang IT gitu. Artinya itu jadi aset kan. Karyawan-karyawan pinter di bidang itu ya kita bikin aja bisnis baru gitu. Jadi karena sudah menjadi capital sih aset. Gitu sih. Berarti kalau dari tadi yang Bu Nia ceritain ya, aku simpulin HR itu semakin lama values karyawan atau values people-nya itu semakin menurun gitu ya Bu. Tapi kalau HC, gimana caranya organisasi membuat values karyawannya itu semakin lama semakin meningkat gitu. Betul ya. Perbedaannya walaupun sebenarnya cuma resource sama capital, ternyata artinya itu beda banget ya Bu Nia ya. Bahkan mungkin kalau sudah pensiun ya, kalau ketika sudah jadi capital, dia bisa punya nilai sendiri, bisa dibajak orang kan. Banyak kan misalnya orang ini jago ini gitu ya, udah pensiun tapi diambil di yang lain karena dia sudah punya value gitu. Iya, valuesnya meningkat ya selama bekerja di perusahaan gitu ya. Oke Bu Nia. Kalau tadi transformasi culture boleh diceritakan Bu Nia? Transformasi culture. Kita sebagai BUMN sejak 4-5 tahun yang lalu ya, kita kan sama tuh akhlak ya. Akhlak yang kita harus sama tuh seragam. Nah, sekarang kita juga selain akhlak, kita jadikan akhlak itu sebagai nilai-nilai perusahaan. Tapi culture-nya sendiri dengan transformasi ini kita mengarah kepada culture customer centric dan digital culture. Dua hal itu yang saat ini sedang saya coba kawal gitu ya. Yang di ruhnya adalah akhlak gitu ya, gitu. Artinya dua customer centric dan digital culture itu kita berjalan, ruhnya adalah akhlak. Seperti apa sih customer centric itu? Customer centric itu adalah kalau bahasa anak mudanya itu point of view-nya tuh customer banget lah gitu. Semua kepentingan customer, keinginan customer tuh kita kita penuhi. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ini juga diiringi dengan perubahan struktur organisasi nih, kita sedang jalan nih. Struktur organisasi kita sekarang ke arah customer centric. Kalau selama ini kita ke arah produk. Jadi bedanya gini. Selama ini kita kan jualan produk. Saya punya poskilat khusus, punya paket, punya apa lah ya, punya logistik, punya kursus. Saya punya barang-barang yang akan saya jual. Kamu butuh apa saya beri gitu ya. Tapi kalau customer centric enggak. Saya enggak jualan barang. Kebutuhanmu apa kita godok, kita masak di dalam gitu ya. Jadi kita punya beberapa produk tapi kita enggak jualan itu. Jadi kebutuhanmu kita penuhi, itu customer centric. Dan itu sedang kita sosialisasikan, kita sampaikan ke seluruh karyawan kita. Customer centric tidak hanya pada saat kita marketing, tapi juga di layanan, di sehari-hari, kemudian ketika bekerja sama dengan yang lain, kolaborasi itu orientasinya adalah customer. Customer kan tidak hanya eksternal ya, internal juga gitu. Seperti itu untuk customer centric. Kemudian digital culture, yang tadi saya sampaikan, digital culture ini kalau kita lihat pilar-pilar digital yang saya sampaikan tadi itu adalah kolaborasi, data driven, kemudian customer centric masuk ya. Artinya kalau digital culture ini ada ciri khasnya adalah agile. Ya, jadi dia bisa ngikuti perubahan gitu. Tidak hanya semata-mata kemampuan dia untuk dalam menggunakan teknologi maupun media sosial gitu.
Si kepanjangan saya ngomong nanti. Oke, Bu. Aku tertarik deh. Tadi kan come up dengan perubahan culture itu ada yang customer centric sama digital culture ya. Nah, itu tuh digaungkannya sejak kapan sih Bunia, dan apa yang membuat PT Pos atau timnya Bunia ya yang awal itu memilih dua ini nih sebagai culture yang mau ditanamkan dalam transformasi digitalnya PT Pos? Ya, tentunya sejak berawal dari proses transformasi itu ya, cuma semakin sini kan semakin menguat karena 3 tahun kita, kalau 2019 2020 kan Covid ya. Jadi kita saat itu kita sibuk dengan survive lah ya. Bagaimana caranya kita bisa bertahan dengan situasi itu. Nah, kemudian kita 2024 itu sudah mulai kita ini kan. Nah, kenapa customer centric? Karena memang bisnis di luar sana customer tuh menjadi sesuatu yang point of view kita gitu, semuanya gitu. Kita nggak bisa saya punya barang nih bagus, saya sudah kayaknya cocok deh buat dia gitu ya. Dipaksakan barangnya kalau menurut saya bagus, gitu ya. Menurut saya bagus gitu. Ini masa sih kamu nggak ini beli gitu. Tapi kan belum tentu sesuai kebutuhan dia gitu kan. True. Nah, yang kita lihat kecenderungannya itu customer sekarang kan semakin kritis ya. Semakin banyak maunya tanda kutip ya. Nah, itu kita lihat mereka apa sih butuhnya gitu kan, sehingga semuanya berorientasi pada customer, baik di layanan dan sebagainya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, organisasi pun berubah. Saat ini kita sedang penggodokan organisasi, sedang meminta persetujuan dari Kementerian BUMN. Selama ini kan kita misalnya ada direktur jasa keuangan ya, ada direktur kurir, ada direktur logistik gitu ya, ada direktur jasa keuangan atau wesel dan sebagainya gitu. Nah, nanti itu tidak berbasis pada produk, tapi berbasis pada segmen pasar. Contohnya? Ada segmen UMKM, gitu ya, segmen korporat, kemudian segmen retail. Retail itu yang kecil-kecil kita jadi ya. Audiensnya siapa gitu ya? Ya, nah jadi ketika kita masuk misalnya ke UMKM, dia butuh apa? Butuh jasa keuangannya kita kasih ada di Postpay. Kemudian saya butuh antaran kita kasih gitu ya. Jadi kita masuk ke kebutuhan mereka. Segmennya segmen customer, bukan segmen dari produk kita gitu. Jadi semuanya harus tahu tuh. Kalau selama ini misalnya orang di jasa keuangan yang wesel dan sebagainya itu Postpay gitu ya, atau di logistik kurir, dia hanya tahu itu aja. Tapi kalau nanti mereka harus tahu semuanya gitu. Oke, ya. Oke, Bu. Jadi kan tadi kalau misalkan Bu Nia cerita itu tuh perubahannya banyak, besar, dan sepertinya banyak yang perlu disesuaikan gitu ya Bu Nia ya. Apa nih Bu strategi dari HC-nya PT Pos, timnya Bu Nia gitu ya, dalam menghadapi perubahan organisasi yang perlu disesuaikan dengan perubahan people tadi ya sebagai aset gitu. Iya, sebetulnya kalau transformasi itu titik beratnya adalah di leader. Oke, leader. Ya, karena transformasi itu bukan dari bawah, tapi top down. Mereka punya visi, misi, saya akan ke sana, dia harus ngawal. Nah, pada saat itulah ketika kita punya leader yang strong leader ya, dia bisa tanda kutip memaksa. Ya. Ada pemaksaan dalam arti saya punya program ini, saya punya rencana ini, kamu ikuti, dan dikawal, di breakdown sampai ke bawah. Gitu ya. Dan tidak lupa adalah pemantauan atau koordinasi, gitu ya. Nah di kami itu ada beberapa proses koordinasi antar lintas fungsi lah ya. Artinya kan transformasi ini kan bisa naik turun ya. Kadang kalau tidak dikawal lupa, nggak dikerjain segala macam gitu ya. Nah terutama di level-level strategik ya. Kami menyebutnya ada BOD. Kalau direktur kan BOD ya. Ada BOD-1, ada BOD-2 sampai BOD-5. Nah 5 gitu ya. Nah itu setiap minggu direktur itu kita selalu mengadakan rapat direksi. Radir ya. Radir itu dihadiri oleh para direksi, kemudian BOD-1. Oke. Dua level ya berarti ya. Satu level. BOD sama BOD-1. Ya, BOD-1 ya. Nah, itu setiap minggu itu dibahas program-program dari masing direktorat itu kan. Mana yang perlu disupport, mana yang perlu dikritisi, mana yang sudah jalan, mana yang belum gitu kan. Nah direktur kami itu memang concern banget gitu ya, dan dia menyampaikan visi misinya di situ, mengawal. Nah dalam setahun terakhir beliau menurunkan tuh pesertanya, tidak BOD-1 lagi tapi BOD-2. Jadi semakin banyak yang ikut rapat ya Bu? BOD-1-nya tidak ada, tidak ikut. Jadi diwakili, jadi naik berarti ya satu udah pinter nih, udah tahu lah. Nah sekarang tinggal turun ke level berikutnya ya. Nah di BOD-2 itu juga kita
ya kita mewakili ya. Kalau BD -1 itu kan berarti dia subdirektorat ya. Kan ada direktur dan subdirektorat. Nah, kalau di bawahnya lagi ada seperti saya kan VP membawahi divisi. Di atas saya ada SVP, dia direktorat. Nah, ketika kita dalam satu subdit itu ada 4 atau 5 VP ya. Nah, ketika kita masuk di pertemuan radir itu setiap minggu itu, kita harus mewakili SVP kita. Pertanyaan apapun seputar itu harus bisa jawab, gitu ya. Jadi yang tadinya saya nggak tahu nih di VP sebelah saya pekerjaan saya sibuk dengan saya, nanti mah harus tahu gitu. Nah, jadi itu kan membuat kita juga aware ya dengan program-program di satu subdirektoratnya itu. Mingguan ada namanya radir, kemudian bulanan. Bulanan itu ada rakomdir, rapat komisaris dan direksi. Kemudian ada juga kami diawasi juga oleh komisaris sebulan sekali program kita apa aja sih yang sudah dilakukan. Oke. Jadi komisaris dan BOD-2 itu ada meetingnya sendiri. Komisaris dan direksi satu. Tapi ada di lain tempat lagi komisaris dengan direktur terkait dan jajarannya. Oke. Jadi yang pertama mah komisaris dengan beberapa direktur, kemudian ada khusus komisaris sama satu direktur. Misal direktur HR, direktur bisnis gitu ya. Tapi dan semua jajarannya. Dan semua jajarannya sampai VP gitu. Itu sebulan sekali. Kemudian 3 bulan sekali ada rapat pimpinan. Rapat pimpinan itu menyertakan semua pimpinan di seluruh Indonesia, cabang-cabangnya regional ya, kantor regional. Jadi BD -1, -2 sama seluruh kepala regional dan deputinya. Nah, disitulah kita pengawalan itu gitu ya. Nah, HR di sini tentunya berperan besar ya karena mengkondisikan dan sebagainya gitu. Oke, berarti tadi strategi yang digunakan dalam transformasi ini supaya nyampe tadi ya beberapa level sampai BOD -5 adalah pegang leadernya gitu ya Bu? Pegang leadernya. Oke. Dan tadi kalau misalnya cerita soal BOD -1 udah nggak diikut sertakan nih jadi BOD -2, artinya itu apa Bu? Artinya ada pengayaan ya, enrichment. Karena kan selama ini kan kalau BD -1 sudah ya pasti tanggung jawab dia ya membawahi beberapa VP kan. Dia kan pasti tahu semua pekerjaannya itu kan. Karena memang dia bawahnya dia. Tapi kita sebagai VP di satu divisi, kita kan kadang-kadang nggak ngeh sama pekerjaan sebelah ya. Kita sibuk program kita segala macam sehingga tadi fungsi koordinasi itu kan juga mungkin agak bukan kurang sih, kita nggak terlalu ngeh lah gitu. Luput gitu ya. Luput ya karena kita nggak akan ditanya gitu kan. Nah, ketika kita masuk di situ, pertama kita menjadi paham dengan situasi yang ada di situ, kemudian kita punya tanggung jawab menjelaskan kepada direksi. Kalau nggak bisa kan dimarahin. Maksudnya kamu nggak tahu, harusnya kamu kan mewakili SVP loh gitu. Kamu harus tahu gitu kan. Dan kita juga dibawa ke atas enrichment. Kita bisa melihat bagaimana situasi rapat direksi itu kita masukkan ke dalam permasalahan-permasalahan perusahaan yang level up gitu ya. Nah, jadi kita tahu strateginya apa, isunya apa, kemudian cara pengambilan keputusan seperti apa. Di bagian yang lain tuh divisi atau direktur yang lain tuh punya isu apa gitu ya. Nah, itu saling kita ada komunikasi di sana gitu. Oke, berarti pemberdayaan gitu ya Bu. Jadi diberikan tanggung jawab yang lebih sehingga lebih berdaya gitu ya. Betul, kita jadi tertantang nih. Oh, saya nggak hanya cukup di bagian saya aja gitu. Jadi istilahnya mah kalau kata dirut kami memintarkan lah, jadi lebih pintar. Kamu VP rasa SVP gitu, jadi naik gitu kan. Ya. Oke. Nah kalau tadi kan soal strategi ya Bu Nia. Kalau ngomongin soal tantangan Bu Nia, apa nih Bu yang menjadi tantangan khususnya di stakeholder HC gitu ya dalam melakukan transformasi yang masih berjalan ini Bu Nia? Oke, tantangannya adalah pertama mungkin khusus di pos ya, demografi itu usia ya, salah satunya adalah usia di mana kami ini kan 10 tahun nih nggak rekrutmen ya, sehingga ada kekosongan. Freeze rekrutmen 10 tahun. 10 tahun. Dari tahun berapa sampai tahun berapa Bu Nia? Tahun 2000 berapa ya? 2000 sampai 2010 kalau nggak salah. 10 tahun tuh nggak ada rekrutmen sama sekali. Nah, kan kebayang kan kosongnya di tengah itu gitu. Ya. Sehingga generasi saya ini kan generasi terakhir yang sudah mau habis nih. Bukan punah ya, sudah selesai. Saya tahun depan pensiun. Oh iya. 56 tahun jadi ngomong umur ya. Gitu. Nah, di bawah saya itu kan jauh ya. Jadi di level-level BOD -1 -2 itu adalah kelahiran 70-an. Di bawahnya 80-an. Di mana itu kebanyakan mereka adalah banyaknya BOD -2 -4 ya. Manajer kantor pusat gitu, kemudian juga kepala kantor gitu. Itu yang membuat kita juga harus melakukan percepatan, akselerasi nih.
Karena ketika saya pensiun siapa ganti saya gitu ya. Nah, itu harus ada. Nah, itu demografi. Nanti caranya akan saya ini kan ya spill nanti. Kemudian yang kedua adalah tentunya sisi kompetensi tadi ya. Kompetensi dan latar belakang pendidikan. Saat ini mungkin masih banyak yang SMA ya. Oke. Yang sisa-sisa masa lalu gitu ya. Karena kalau sejak tahun 2000 sih kita sudah rekrutnya S1 ya, minimal S1. Nah, itu kan sebelumnya kan masih ada sejarah-sejarah itu ya. Untuk yang tadi demografi, kita melakukan percepatan akselerasi dengan apa? Dengan pendidikan, kita sekolahkan, kasih beasiswa, kita berikan pelatihan, pengembangan, kemudian juga kita berikan job exposure, penugasan-penugasan. Job training gitu ya Bu, macam gitu? Tapi lebih dia langsung menduduki posisi tertentu. Dalam setahun ini kita bikin percepatan, dia ditempatkan di satu posisi yang dia naik satu level. Kita evaluasi, misalnya 6 bulan nih, jadi menjadi misalnya kepala kantor tipe 2 misalnya gitu ya. Nah, itu kita evaluasi 6 bulan bagus, naik gitu. Jadi dia melalui journey itu tapi dipersingkat dan kita pantau. Gitu ya. Jadi enggak serta-merta dia langsung naik enggak gitu. Nah, itu karena ketika proses journey itu dia pasti ada penguatan kompetensi dia kan, bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan, bagaimana dia melakukan decision making dan sebagainya, sehingga leadership dia terasah ya Bu, terasah gitu ya. Itu yang kita melakukan percepatan, sehingga dalam waktu 2 tahun ini kita harapkan itu gap itu bisa tertutupi gitu. Berarti strateginya melakukan akselerasi dengan penempatan. Nah, tapi kalau misalkan penempatan di level yang lebih tinggi, itu siapa aja sih Bu yang bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi tadi ya? Atau misalnya ada program lain nggak dalam percepatan itu? Let's say misalnya di coaching atau diberikan training atau gimana Bu Nia? Oh ya, tentu. Kita ada namanya bagian talent management. Jadi HR itu ada talent management. Nah, talent management ini mereka menyaring semua karyawan itu yang masuk ke dalam top talent ya. Top talent kan. Nah, top talent inilah yang kita buat IDP, individual development plan gitu ya. Nah, IDP itu yang kita pantau perjalanannya seperti apa, dia harus mana aja gitu. Kita lihat potensinya dan sebagainya. Tentunya HR yang mengawal itu. Dan di kami HCM itu ada 2 subdit. Yang satu adalah namanya HCBP, Human Capital Business Partner. Yang satu lagi HCPS, Human Capital Policy and Strategic. Jadi satu divisi membuat strategik, yang tadi organisasi dan sebagainya itu di situ. Yang satu lagi ada eksekusi, bagaimana yang mengawasi ya, mengawasi HCBP eksekusi ya gitu. Jadi HR mendampingi karyawan-karyawan yang tadi dapat program akselerasi, yang dapat program akselerasi itu adalah si top talent gitu ya. Ya, dan itu bukan mendampingi, memang tanggung jawab dia gitu. KPI-nya harus itu gitu ya. Okay. Kemudian yang tadi SMA juga kita akselerasi harus kuliah lagi. Kita kan punya Universitas Ulbi ya. Nah, itu juga kita ada himbauan, artinya gini, kamu bisa berkarir lebih tinggi jika kamu ada persyaratan kan, persyaratan jabatan ada kan S1 dan sebagainya. Itu kita kasih kesempatan mereka untuk kuliah. Dan diperhitungkan namanya kayak RPL gitu ya, penghitungan dengan kompetensi dia di masa kerja itu bisa dihitung berapa SKS kayak gitu. Dan itu sebagian juga untuk orang-orang tertentu dan ketentuan yang berlaku lah, syarat dan ketentuan berlaku itu ada juga beasiswa dari kita gitu. Sehingga percepatan dia menjadi sarjana itu dimungkinkan gitu. Yang tadi lulusan SMA itu diwajibkan atau mereka bisa memilih atau strategi HR yang akan memilih orang-orang itu Bu Nia? Dibebaskan. Bebas. Mereka. Artinya siapa yang mau berkembang dia daftar gitu ya, gitu silahkan kan? Gitu. Nanti disupport gitu ya, memang yang betul, mau gitu ya. Oke. Kemudian Bu Nia, mungkin ada learning atau insight atau pelajaran tertentu yang Bu Nia bisa share ke HR antusias nih yang lagi nonton gitu ya, yang mungkin saat ini organisasinya baru atau mereka lagi struggling dalam proses transformasi digital Bu Nia? Tangguh dan konsisten. Jadi pelajarannya itu ya Bu, harus tangguh dan konsisten. Ya, artinya HR ini kan sesuatu yang kadang orang memandang tanda kutip sebelah mata mungkin ya. Orang lebih fokus pada bisnis, penjualan, apa gitu ya. HR tuh kadang-kadang dilupakan gitu. Padahal mereka artinya itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada HR-nya. Yang menggerakkan itu siapa? Memang manusia gitu ya. Sebagus apapun rancangan bisnis dan sebagainya, kalau manusianya tidak unggul nggak jalan gitu.
Nah, di sinilah kita butuh meyakinkan stakeholder, kemudian juga bisnis bahwa HR ini penting loh gitu. Bahkan kayak tadi arahnya harus capital loh gitu. Ketika kita arah capital, kita akan fokus pada pengembangan karyawannya. Makin pinter, makin berdaya, makin unggul gitu. Kalau itu sudah bagus tuh udah ngelinding gitu kan. Kita nggak usah pusing lagi ngurus itu gitu. Nah, tapi memang challenging sendiri gitu tadi. Bahkan misalnya biaya untuk HR pun atau HC pun itu biasanya nomor sekian nih. Didulukan dapat budgetnya sisa ya. Didulukan bisnis karena memang nggak langsung kelihatan kan. Ketika mengadakan pelatihan, ngadakan coaching, counseling gitu, itu nggak langsung kelihatan kan, nggak langsung nanya. Istilahnya kita suka gini, ini core atau bukan core ya, core atau non core gitu ya, kayak gitu kan. Nah, itulah challenge buat kita gitu. Bagaimana kita meyakinkan bahwa ini loh ke depannya seperti apa. Kita harus punya reason itu. Nah, buat teman-teman ini memang dibutuhkan tadi ya pemahaman kita tentang apa sih ini manfaatnya untuk bisnis, untuk perusahaan gitu. Jadi harus meyakinkan mereka gitu. Rencana kita ini istilahnya mah harus ada, bahkan kalau bisa harus ada angka ya. Ini loh akan mendrive kontribusinya berapa terhadap revenue atau bisnis, betul, gitu ya Bunia ya. Supaya bisa meyakinkan bahwa ketika melakukan si program ini itu dampaknya juga ke bisnis loh gitu. Betul. Ya Bunia ya. Oke. Mungkin ada cerita menarik nggak Bu yang berkesan banget nih buat Bunia, kayak ini nih perlu di-share nih ke teman-teman HR antusias terkait transformasi atau perkembangan HR menjadi HC atau tadi culture atau apapun yang menurut Bunia menarik. Ya, mungkin di transformasi ini tadi sempat saya sampaikan kekuatannya ada di leader ya. Bagaimana leader mengawal kita semua dan juga komunikasi. Penting banget. Tadi sudah saya sampaikan adanya tadi beberapa pertemuan ya dari sisi stakeholder, pimpinan sampai ke bawah gitu. Juga harus sampai ke siapapun yang bersentuhan dengan customer, misalnya satpam, petugas loket dan sebagainya gitu. Bahkan di unit terkecil. Nah, kita punya change agent di tiap-tiap itu ada CTCA namanya, culture transformasi and change agent gitu ya. Nah, itulah yang membawa pesan-pesan kita. Jadi nggak berhenti sampai di level pusat atau regional ya. Nah itu proses transformasi ada tadi komunikasi, mendekat kepada karyawan, dan saya lupa juga menyampaikan ada ukurannya juga. Kita ada namanya kalau customer centric itu ada customer experience, kita juga employee experience. Ya artinya employee satisfaction, di mana ketika karyawan itu merasa nyaman bekerja, tentu dia akan nyaman berinteraksi dengan customer. Employee experience itu tidak hanya semata remunerasi atau uang gaji gitu ya, tapi situasi dalam bekerja, lingkungan, fasilitas gitu kan, itu juga membuat mereka cukup nyaman gitu ya dalam bekerja gitu. Jadi memang istilahnya itulah yang saya mungkin betah ya 25 tahun ya. Itu karena background saya juga psikologi, bersentuhan dengan manusia gitu ya di ini kan. Jadi memang challenge banget gitu ya. Dan berkarir sebagai psikolog di perusahaan berbeda dengan mungkin psikolog klinis ya, itu lebih menangani praktek ya, kasus-kasus dan sebagainya gitu ya. Nah, itu akan challenge-nya juga beda. Ada perbedaan sudut pandang atau intervensinya juga nanti. Betul. Ya Bu, kalau kita one on one sama organisasi gitu ya. Betul, Bunia, ya. Betul. Tadi dari cerita Bunia aku tertarik dua hal Bu. Yang pertama, gimana cara atau strategi PT POS memilih change agent Bu saat ini? Itu dulu, satu dulu. Change agent kita sih istilah gini, kita menyerahkan pada unit terkait. Karena yang paling tahu kan mereka ya, siapa orang yang ini gitu, yang kayaknya cocok nih. Bisa gitu membawa perubahan. Betul, itu ya, menyampaikan perubahan. Kita paling ya. kasih kriteria aja dulu kan orang ini. Jadi kita pusat tidak intervensi, mereka yang menentukan itu. Dan kami punya pertemuan dengan change agent tuh saya minimal tuh sebulan 2 kali. Minimal lah ya, tapi bisa seminggu sekali. Kita berikan informasi-informasi terkait dengan itu perubahan culture, kemudian kita melatih juga mereka supaya bisa menyampaikan kayak gitu. Sehingga pesan tuh sampai ke mereka gitu. Dan ibaratnya gini, karena kan saya baru juga sih, baru sebulan mungkin 2 bulan ya. Sebelumnya kan saya human capital development. Baru pindah. Tadi salah terus. Ya. Gitu. Nah, itu saya membuat program seperti itu. Kemudian juga saya sedang berusaha menurunkan contoh perilaku ya, mungkin kalau ini asesor lebih hafal lah. Jadi contoh perilaku misalnya customer centric.
key behavior-nya apa sih gitu. Sehingga mereka bisa tahu loh di lapangan saya akan melakukan ini gitu kan. Secara konkret seperti apa sih? Do and don't-nya apa sih? Misalnya di petugas loket nih, yang apa pelayanan yang boleh dilakukan apa, yang tidak apa. Itu minimal itu dulu gitu. Do and don't-nya apa gitu. Nah, kemudian mereka lakukan, kita evaluasi kayak gitu. Jadi tadi ya customer centric dan culture itu nggak cuma jadi apa ya Bu konsep, tapi lebih ke arah konkretnya apa sih sampai ke level behavior yang bisa diobservasi gitu ya. Betul. Karena culture itu kan gini Mbak, pemahaman saya mungkin di psikologi lebih paham ya. Jadi culture itu kan budaya. Budaya itu kan habit ya. Abstrak juga ya. Perilaku yang diulang-ulang ya. Itu bermula dari apa sih? Dari mindset. Mindsetnya apa sih? Dari mindset kemudian menjadi belief, keyakinan. Oh saya benar nih, setuju gitu kan. Kemudian ketika dia merasa belief, ada value, yakin. Oh ya oke. Misalnya integritas lah ya. Mindset dia, oh ya integritas tuh penting lah, perlu gitu. Kemudian menjadi belief. Ditambah misalnya dengan agama dan sebagainya. Itu menjadi belief, menjadi nilai-nilai kan, value dia. Nah ketika dia terimplementasi dalam perilaku, misalnya ada orang mau ngasih, misalnya contoh nih di SDM misalnya rekrutmen ya. Gratifikasi. Masukin dong ini nanti ada gini gitu kan. Kalau orang punya integritas kan enggak gitu kan, enggak, dia tidak mau akan lihat. Nah itu ketika menjadi perilaku yang berulang-ulang, habit dia itu jadi culture. Artinya culture ini dimulai dari mindset, ya belief dan value gitu. Tapi bagaimana dia menjadi, kan abstrak tadi ya, bagaimana dia menjadi perilaku harus kita turunkan supaya mereka konkret. Oh ya ini toh yang dimaksud dengan customer centric itu gitu. Harus ini loh gitu. Diulang-ulang kita awasi, lama-lama akhirnya jadi refleks gitu kan. Jadi kebiasaan yang dilakukan semua orang sehingga jadi culture gitu. Bener. Ya Bu Nia ya. Gak usah disuruh lagi tuh, udah otomatis. Udah otomatis. Nah Bu Nia lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Bu. Kalau tadi ngomongin soal employee satisfaction gitu ya Bu Nia. Dari HC itu ada gak sih indikator atau apa yang membuat HC menilai bahwa employee ini satisfy Bu Nia? Ya, cara yang paling mudah adalah kita melihat turnover ya. Oh, turnover, oke. Dan menurut saya turnover di pos itu nggak besar. Ya, bisa dihitung dengan jari lah ya kalau itu ya. Dan biasanya yang keluar itu memang anak-anak Gen Z. Ya itu, tapi itu tidak banyak lah gitu ya. Biasanya keterima PNS, itu kan hal yang wajar lah, orang pasti akan menginikan yang menurut mereka ini ya lebih cocok lah ya, cocok lah gitu. Ya. Kemudian survei sih. Oke. Survei kita memastikan apakah mereka nyaman gak gitu ya, dari sisi ya tadi lingkungan kerja, fasilitas, kemudian pola karir kayak gitu kan. Nah, itu yang kita lihat gitu indikator itu. Dari situ sih biasanya yang kita indikan. Misal Bu Nia, ada cerita maksudnya employee ini nggak satisfy. Intervensi apa yang dilakukan oleh HC terhadap employee yang kasih nilai atau kasih testimoni dia nggak satisfy nih sama pos gitu? Oke. Kita coaching dulu. Panggil, ada coaching, apa sih yang dia rasakan gitu ya, apa keluhannya gitu kan. Sejauh itu memang bisa kita akomodasi ya, kita lakukan itu. Misalnya tentang karir ya. Kemarin saya baru selesai mengcoaching satu orang ya, talent gitu ya. Dia membutuhkan mempertanyakan tentang masalah karir gitu ya. Ya kita terbuka gitu, sampaikan kondisinya seperti ini. Kalau kamu mau harus melalui jalan ini, exposure seperti ini gitu. Tanggung jawabnya seperti ini, seperti itu. Kan kembali kepada kesiapan si karyawan sendiri ya. Memang yang agak kita harus challenging juga adalah kita ini kan seluruh Indonesia ya. Touch point kita kan seluruh Indonesia ya. Nah, ini kan teman-teman ini harus terpapar oleh berbagai macam situasi ya, bisnis dan sebagainya. Nah biasanya ada hal yang harus ada kompromi mungkin ya, antara kebutuhan perusahaan dengan aspirasi mereka gitu ya. Contoh misalnya dia akan bisa naik ke posisi tertentu, tapi misalnya penempatannya di Kalimantan misalnya gitu kan. Nah kita ada tidak bermasalah, tapi ada juga, dulu saya kayaknya gini ya gitu kan. Sejauh itu misalnya ada hal yang bisa kita terima gitu ya, kita akomodasi. Artinya intinya kita win-win aja lah sama karyawan itu gitu kan. Tapi tentunya kita mengedepankan perusahaan gitu ya. Saya beberapa kali juga dalam posisi saya di yang sebelumnya itu kan, dan sebelum itu kan challenging banget ya, karena kita mutasi, rotasi, karir itu semua kita yang ini kan seluruh Indonesia. Itu kita lihat betul-betul kita berusaha untuk perspektif keadilan gitu ya, harus dirasakan oleh semuanya. Kita lihat potensi masing-masing, kemana mereka
akan memulai karirnya seperti itu. Kemudian permasalahan apa yang mereka punya kita terima gitu ya. Kita dengarkan lah gitu kan. Nggak berarti bahwa nggak mau tahu kamu harus ke sana, kalau nggak harus seperti ini kayak gitu ya. Nggak seperti itu gitu. Oke, berarti nggak direktif tapi lebih ke arah dua belah pihak itu gimana sih dan ketemu di tengah gitu ya Bu. Yeah. Dan tadi kalau misalnya ada employee yang nggak satisfy itu nggak cuma sekedar angka tapi follow up-nya intervensinya seperti apa nih gitu kan ya untuk membuat dia at least didengarkan atau lebih satisfied. Tadi Bu Nia ngomong kata kuncinya soal aspirasi nih Bu Nia. Mungkin gak sih Bu, tadi kan kalau misalnya transformasi itu dimulai dari atas ke bawah atau top down. Kalau misalnya kita ngomongin aspirasi dari bawah gitu ya, apakah memungkinkan jika transformasi itu sifatnya atau triggernya bottom up Bu? Ya, kalau secara mungkin gini, lebih dari bottom up itu lebih ke arah cara ya, teknik ya. Caranya mau apa itu udah dari bawah gitu ya. Tapi bahwa kebijakan strategik itu pasti dari atas. Karena kalau kita mendengar dari bawah kan berbeda-beda nih. Masing-masing punya aspirasi ya. Jadi mau dijalankan yang mana dan belum tentu cocok ya. Karena sebagai leader, pimpinan itu kan kita helikopter view, ngelihat ya, oh ini kesini ada persaingan di sini nih gitu kan. Jadi dia bisa memutuskan saya harus kemana gitu. Tapi kalau di bawah kan dia hanya scope dia aja kecil kan. Menurut saya ini penting loh, sungguh-sungguh harus ini gitu. Tapi dia scope dia sendiri gitu. Nah kita dengarkan sejauh itu sebagai aspirasi namanya ya. Aspirasi kita. Kemudian kalau itu sejalan kita akan mungkin melengkapi lah seperti ditampung gitu. Tetap ditampung dan gitu melengkapi. Melengkapi menurut saya gitu. Karena kalau udah level bawah itu udah levelnya how to do-nya aja gitu. Operasional ya. Operasional gitu kan. Tekniknya, caranya segala macam. Tapi bahwa kita menuju ke sana terus pimpinan yang nentukan gitu. True. Ya kan kalau enggak kan nanti banyak penumpang, saya mau ke Dago, saya mau ke Ledeng, saya mau ke Margahayu kan nggak jalan. Gitu. Ya. Oke, berarti kalau misalnya itu posisinya gini ya. Kalau misalnya strategi atau keputusan itu top down, tapi bawahan itu atau yang bottom up itu bisa memberikan melengkapi gitu ya, tadi bahasanya Bunia, melengkapi dengan cara-caranya gimana sih untuk mencapai si strategi itu gitu ya Bunia ya. Oke. Kemudian kalau tadi kan kita ngomongin soal transformasi nih Bunia. Tapi kadang-kadang suka kebalik-balik nih sama yang namanya inovasi Bunia. Nah, bagaimana sudut pandang Bunia atau pandangan Bunia terkait perbedaan antara transformasi dan inovasi? Ya, transformasi itu adalah perubahan supaya kita sesuai dengan kekinian. Saat ini itu dibutuhkannya apa, kita bertransformasi. Kayak digitalisasi segala macam kan sudah jalan nih. Tapi inovasi adalah untuk kebutuhan di masa depan. Supaya kita tetap relate di masa depan, di masa yang akan datang. Inovasi waktunya tidak bisa cepat karena dia kan hasilnya akan dilihat nanti gitu. Namanya inovasi kan bikin sekarang bukan inovasi, itu langsung jadi kan. Bertransformasi adalah merubah diri menjadi supaya sesuai dengan kondisi kita saat ini, kekinian. Nah kita transformasi 7 itu karena memang saat ini itu yang harus dibutuhkan gitu. Nah inovasi kita adalah tadi ke depannya, kayak tadi misalnya 10 tahun lagi seperti apa itu inovasi yang kita lakukan. Misalnya inovasi di bidang digital, kita mulai ke arah AI kayak gitu kan. Kemudian kita sudah semuanya serba data driven kayak gitu. Itu yang kita ini kan inovasi. Jadi inovasi untuk yang masa yang akan datang. Supaya nanti ketika saatnya tiba kita sudah jadi nih gitu. Jadi itu harus selaras tuh antara transformasi sama inovasi. Kalau kita fokusnya transformasi doang, sibuk dengan supaya sesuai dengan kekinian, pas jalan waktu udah ketinggalan deh, inovasinya nggak ada gitu. Oke, Bu, tapi kan tadi kan transformasi aja udah repot nih, ada 7 kan. Aku bilang banyak banget ya Bu, gimana strateginya? Terus ditambah dengan inovasi, gimana sih Bu strategi membagi si transformasi dan inovasi tadi? Ya harus sejalan sih, sambil berjalan ini kan kita kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini, tapi kita menyiapkan juga ke depannya kan sudah ada. Ibaratnya gini, kita mulai nih dari A, B, C, D. Nah kita sudah memperkirakan ke depannya kan E dan F. Nah kalau A, B, C, D itu kan A, B, C itu kan kita saat ini sudah sesuai. Nah ketika akan berjalannya waktu kita sudah menyiapkan menjadi itu. Jadi memang seiring sih. Walaupun seperti tadi saya sampaikan, inovasi itu tidak bisa dinikmati sekarang, tapi nanti. Tapi kalau transformasi kan harus sesuai dengan yang sekarang gitu. Oke. Tadi kalau misalnya ngomongin pos 10 tahun Bunia, di bayangan Bunia pos 10 tahun lagi kayak gimana? Terpancing ya seluruh. Nah, mungkin tidak semua belum terinformasi mungkin ya. Pernah dengar Danantara? Pernah dong, lagi booming banget itu Danantara. Ya. Nah, Danantara itu kan BUMN sekarang kan di Danantara ya. Jadi kami ini bukan BUMN lagi, bukan badan usaha milik negara, tapi BUMD.
Badan usaha milik Danantara. Oke. Karena sahamnya 1% itu BUMN, 99% adalah Danantara. Semua BUMN. Ya. Oke. Gitu, dan mereka punya klaster-klasternya kan. Nah, karena banyak BUMN itu, akhirnya ada kebijakan itu diperkecil, disimplifikasi lah. Yang bisnisnya sama disatuin gitu kan. Nah, POS ini kan tadi mungkin juga saya lupa tentang mencanangkan POS-in ya tadi. Kita mengubah brandnya jadi POS-in ya. POS Indonesia Logistik Company. Nah, kita ini kalau selama ini kan kita dikenal hanya kurir ya, yang kita berjibaku sama JNE, Tiki, Si Cepat gitu, yang kurir itu yang kayak Sofi apa segala ekspedisi gitu yang rumah ke rumah ya. Nah, kita larinya ke logistik. Kenapa logistik? Karena logistik itu kuehnya besar. Kalau kurir tuh saya lupa berapa persen, kecil ya. Slice tapi diperebutkan oleh banyak. Nah, kalau logistik tuh besar, pemainnya sedikit. Logistik tuh apa? End to end ya, mengangkut barang itu. Nah, kita ingin menjadi logistik di mana kita nanti akan bersaingnya dengan perusahaan yang lebih besar. Kita logistik itu kan barangnya besar-besar, misalnya dengan kerjasama dengan Pertamina gitu ya. Pertamina kita mengangkut pipa-pipa untuk minyak gitu ya, atau distribusi obat kimia farma gitu kan, kesehatan. Nah, itu yang memang secara logistik dibutuhkan kompetensi tertentu juga ya, kompetensi logistik. Nah, kembali ke yang tadi, kita berharap karena kita sudah mencanangkan sebagai company atau perusahaan logistik 10 tahun yang akan datang ingin menjadi perusahaan logistik terbesar di Indonesia bersatu dan di Asia gitu ya. Karena ada peluang nih seperti itu. Peluangnya apa? Seperti tadi pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 8 tentang aturan perposan ya, jasa pos. Jasa pos itu tidak hanya PT Pos Indonesia. Kan pengiriman, pengiriman atau pos. Nah, itu ada salah satu undang-undang itu tidak boleh ada perang tarif. Oke, perang tarif tuh maksudnya? Jadi kayak pemurah-murah lah, ini cuma 0%, ini 0 rupiah gratis gitu kan. Kan kalau secara logika kan dari mana nggak biaya itunya profitnya gitu. Itu sebenarnya tanda kutip maaf agak gimmick gitu ya, supaya menarik dulu gitu ya, mereka bakar uang dan sebagainya, nggak tahu lah ya. Tapi kan itu tidak sustainable gitu ya. Nah, itu dengan adanya seperti itu memungkinkan kita berkolaborasi. Makanya digital itu kan ada kolaborasi ya. POS ini dengan 279 tahun kita punya proses bisnis yang sudah lengkap. Kalau kami disebutnya CPTD, collecting, processing, transporting, dan delivery. Collecting itu yang kita nerima gitu di depan, gitu mengumpulkan tuh. Kemudian setelah, contoh sederhana lah, di loket kantor pos collecting ngambil, atau di agen segala macam. Kemudian di bawah diproses, disortir dan sebagainya. Pakai robot gitu kan. Tadi gitu ya. Sekarang. Gitu kan. Kemudian transporting di bukan deliver, secara kendaraan diangkut ya. Punya truk, punya kapal udara, mimpinya punya gitu ya. Nah, kemudian delivery, diantarkan, itu kita punya semua. Nah, seandainya kita berkolaborasi, kita bisa berkolaborasi dengan FedEx, JNE, Tiki gitu ya. Di poin mana? Misalnya poin collecting di kita nih, atau poin delivery di kita, karena kita kan 5.000 titik kita tuh sampai kecamatan tuh ada gitu kan. Nah, itu menjadi satu kolaborasi yang bagus gitu. Jadi kita tidak saling bersaing, tapi saling berkolaborasi ya, istilahnya mah bagi-bagi inilah gitu ya. Tapi semuanya maju gitu kan. Kan sekarang katanya sudah tidak zamannya lagi bersaing ya. Yang ada adalah kolaborasi. Ya, jadi instead of compete jadi collab gitu ya. Nah, gitu. itu yang kita mimpi kita 10 tahun lagi seperti itu, sehingga kita menjadi perusahaan logistik yang diperhitungkan gitu. Oke. Jadi kalau tadi saat ini si POS itu adalah, kalau yang delivery itu B2C gitu ya Bu, kalau misalnya ekspedisi. Tapi kalau logistik itu B2B berarti. Betul. Oke. Dan itu ininya besar gitu, triliunan main di sana. Kita sedang mengarah ke sana. Karena kuenya tadi kan utuh ya, kalau yang tadi kan slice ya. Hanya perusahaan besar aja yang punya sumber daya yang ini gitu ya. Tapi cita-citanya PT POS juga sebagai company yang udah mature, yang memang milik negara gitu, tidak ingin mematikan kompetitor, justru mengajak kolaborasi gitu ya Bu, sehingga semuanya tuh bisa sustain gitu bener ya Bu Nia ya. Oke. Opportunity Bu, kalau kita ngomongin soal opportunity ya, dari POS nih berhasil dan ternyata berprestasi, achieve gitu ya dalam transformasi digital, ada nggak sih Bu opportunity yang sebetulnya tadi nggak kepikiran, tapi ketika sudah achieve atau sudah melampaui gitu, ada nih opportunity baru?
Iya, sebetulnya sebelum selesai proses transformasi ya, sedang berjalan itu tadi seperti kita memanfaatkan titik-titik layanan kita atau bangunan-bangunan kita yang cukup banyak, karena kan Pos ini sebagai perusahaan tertua ya, ketika zaman Belanda pasti nggak bangun-bangun gitu ya. Bahkan seperti misalnya di kantor Pos Bandung kan zaman Belanda ya, itu heritage banget gitu kan, di Jakarta, kemudian di Medan juga. Rata-rata kantor pos di ibu kota itu adalah bangunan heritage ya, dari milik pemerintah yang dibangun oleh Belanda gitu ya. Nah itu kan banyak sekali, dan selain itu banyak titik-titik juga bangunan-bangunan yang cakep-cakep gitu ya, yang bisa kita manfaatkan. Contohnya Bu, yang cakep-cakep itu apa sih? Ya itu tadi Pos Blok ya. Pos Blok yang di Jakarta gitu ya. Terus di mana lagi Bu? Di Medan. Di Medan ada juga ya Pos Blok ya. Medan. Kalau di Bandung Bu nih di Bandung kantor Pos apa? Ada. Pos Blok juga, heritage juga. Okay. Cuma itu memang ininya pendekatannya beda. Itu lebih karena pendekatan kolaborasi. Jadi propertinya itu disewakan gitu ya? Disewakan, dan kita mau ada event-event di situ kolaborasi. Kalau seperti di Jakarta sama Medan itu kan kayak ada kafe-kafe untuk nongkrong gitu ya. Nah itu, betul. Nah itu juga dalam proses muncul ide bisnis baru ketika ini harus dimanfaatkan gitu. Karena tadi itu kantor pos. Kayak di Medan tuh kan kantor, kalau Medan tuh malah pindah tuh satu blok itu kan, sama dengan di Jakarta itu tadinya kantor pos yang dimana kita ada operasional, pelayanan, operasi gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian kebutuhan bisnis juga mungkin makin berkurang ya, untuk proses itu kita alihkan. Itu akan lebih memberikan bisnis baru, benefit baru dan gitu. Manfaat juga manfaat ya. Baru. Akhirnya ada seperti itu, dan itu dikelola oleh Pos Properti. Kemudian tempat-tempat misalnya kalau di Bandung ini ada di Jalan Supratman, itu ada bangunan rumah besar yang milik dulu adalah rumah dinas direksi, itu menjadi home living home gitu, kayak hotel dan sebagainya. Itu juga adalah pemanfaatan dalam proses transformasi ini ya. Makanya kita membuat satu seperti Pos Properti jadi anak perusahaan kita. Kemudian baru-baru ini adalah kita punya anak perusahaan juga namanya Posfin. Posfin berubah menjadi Posdigi, artinya menjadi konsultan digital ya. Oke. Jadi sebagai perusahaan IT gitu kan agak jauh sebenarnya dari Pos sama ya, IT gitu lah gitu ke sana. Dan ditambah lagi kita juga punya secara kapasitas internal di Induk gitu ya, kita juga punya teman-teman IT yang memang keren-keren gitu, kita sekolahkan. Kemarin kita sudah memainkan pendidikan mereka di AI dan sebagainya gitu. Nah itu bisa memunculkan nanti mungkin memperkuat, bisa jadi kita akan menjadi bisnis konsultan IT gitu. Seperti itu sih. Setelah internal selesai, mereka sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, ya kenapa nggak di-share juga keluar gitu ya? Nah itu namanya capital. Artinya balik lagi ke HR jadi HC tadi ya. Iya, karena kita sudah melihat ini bisa di sini loh, bagus, jago coding segala macam misalnya. Udah kita punya peluang bisnis itu ke sana. Atau teman-teman misalnya kayak tadi kompetensi logistiknya kuat gitu kan. Nah, itu menjadi satu yang tersendiri. Bahkan mungkin nanti akan ada anak perusahaan khusus logistik gitu kan. Nah, itu dipisah, spin off gitu. Itu makanya arah kita ada tadi ke capital. Pintarkan karyawan itu, jadikan dia aset ekonomi kita, sehingga itu dengan sendirinya kan gelinding gitu. Nah mimpinya itulah, jadi supaya nanti bahkan mungkin secara di pusat kita sedikit aja, jadi mereka yang lebih maju. Gitu. Jadi memang tadi setelah Bu Nia cerita secara komprehensif, people itu relate ke bisnis tapi juga harus running untuk develop si people. Karena kalau nggak profit, gimana caranya kita punya budget untuk menjadikan si people itu jadi capital gitu ya Bu Nia. Tapi ketika itu berjalan, giving and receivingnya berjalan dengan mulus, ternyata memang akan menjadi manfaat untuk kedua belah pihak ya, dari segi perusahaan maupun si people-nya gitu ya Bu Nia ya. Oke. Mungkin ada ini Bu, pesan terakhir, salam penutup untuk teman-teman HR antusias nih yang lagi nonton. Apa sih mungkin pesan atau kualitas yang perlu dimiliki seorang HC atau praktisi HR gitu ya, dalam menghadapi perubahan zaman ini Bu? Iya, sebetulnya learning agility itu sangat dibutuhkan ya. Kita harus agile dalam segala hal, terutama dalam menghadapi kemajuan-kemajuan ini. Open mind, growth mindset, itu yang menjadi pendorong kita untuk bisa selalu maju gitu ya. Kebutuhan bisnis kita dengarkan, kemudian juga kita menselaraskan dengan di kebijakan kita gitu ya. Dan tentunya karena ini berhubungan dengan manusia ya, dibutuhkan
niat yang baik lah. Kita mulai dengan sesuatu yang tidak ada tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada intervensi yang lain, betul-betul memang niat baik kita untuk kemajuan perusahaan gitu ya. Karena memang banyak ininya lah gitu ya, kalau di HR itu kan banyak gesekan dan sebagainya, dan juga istilahnya kalau kata Sunda tuh jangan pundungan jangan mudah untuk pundungan tuh ada orang Sunda. Menyerah Bu, menyerah, mutung gitu ya. Mutung kita ini nggak bisa. Menutup diri, mutung. Jadi pesimis. Pesimis mungkin seperti itu ya. Jadi nggak. Nah itu harus ya kita komunikasi sih ke semua stakeholder, karena kan semua bagian di perusahaan ini pasti ada manusianya gitu. Nah itu yang komunikasi dengan leader-leadernya kayak gitu kan. Kemudian juga untuk talent itu kan mereka harus punya tuh penerus mereka seperti apa. Ketika leader create leader, itu mudah buat HR untuk proses sukses itu gampang gitu. Oke, leader create leader tadi ya. Jadi maksudnya tidak menyembunyikan enrichment tadi ya. Pokoknya kalau kita udah jadi leader, bawahnya tuh harus diberdayakan juga sehingga dia bisa menjadi capital yang lebih valuable gitu ya Bu Nia. Oke Bu Nia, ini seru banget ya sebenarnya sharing-sharingnya tentang PT Pos. Thank you banget Bu Nia atas waktunya. Mungkin kita harus berpisah dulu nih Bu Nia. Kapan-kapan kalau misalnya Pos bertransformasi atau menang award lagi, mungkin kita bisa ngundang boleh. Waktu itu strategi gimana bisa menang banyak banget award gitu. Thank you Bu Nia atas waktunya. Untuk HR enthusiast, kebayang ya tadi kalau misalnya PT Pos yang lahir dari 1700-an tidak melakukan transformasi gitu. Jadi kalau misalkan dia konservatif, kita nggak tahu nih punahnya kapan ya Bu Nia. Tapi ketika bertransformasi itu menjadikan perusahaan atau bisnis itu jadi tetap berjalan. Tapi jangan lupa HR enthusiast, pesan dari Bu Nia ketika perusahaan bertransformasi itu kita sebagai HC itu perlu agile, open minded dan meluruskan niat yang baik karena kita berhubungan sama manusia atau people gitu ya. Sekian dari saya Isabella dan Bu Nia, pamit undur diri. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya Talentlytica. Sampai jumpa di podcast berikutnya.